Tafadhal. Baik, Mas Sigit, alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemateri, Ustaz Muhammad Suwardi Basri, ini beliau adalah guru saya ini sekaligus sahabat yang sangat baik ini. Kemudian Bapak Mas Sigit dan rekan-rekan sekalian serta pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan hasil pengumuman BPS ya, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2021 ini mencapai 7,01% ya. Atau kita sederhanakan 7%. Nah, ini dianggap sebuah prestasi oleh pemerintah ya, karena di tengah pandemi ini masih bisa tumbuh dengan sangat mengagumkan, bahkan dalam satu dekade ini mungkin dianggap paling tinggi ya, 7%. Sebelum Orde Baru, pada masa Orde Baru memang pernah beberapa kali di atas tumbuh double digit, tapi setelah masa reformasi ini sudah tidak pernah menyentuh angka itu. Baik, untuk lebih jelas mungkin saya akan berbagi beberapa data saja, nanti mungkin lebih dari sisi analisis mungkin bisa disampaikan oleh Ustaz Suwardi. Baik, saya izin share screen. Sudah kelihatan Mas Sigit ya? Jadi kalau kita lihat ya, pertumbuhan di kuartal kedua ini, ya, ini saya mengambil data dari BPS ya. Memang pertumbuhan 7% ini memang sangat tinggi ya dibanding dengan kuartal pertama, atau kalau kita dalam konteks pandemi ini ya, selama masa pandemi itu kan tumbuh negatif ya. Kemudian pada kuartal 2 ini berhasil tumbuh positif 7%. Nah, ini dianggap sebuah satu kehebatan ya, bahwa Indonesia di tengah pandemi ini masih bisa tumbuh tinggi. Tapi kalau kita lihat ya, dan sebenarnya beberapa pejabat juga mengakui bahwa pertumbuhan ini sebenarnya pertumbuhan yang tidak stabil ya. Artinya pada masa kuartal ketiga dan kuartal keempat ini akan kembali turun ya. Lalu bagaimana kita memaknai pertumbuhan 7% ini? Sebenarnya kalau kita lihat ya, hampir semua negara-negara yang keluar ya dari pada kuartal kedua ini yang tumbuh, yang mengumumkan ya pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini rata-rata memang tumbuh sangat signifikan ya. Kenapa? Karena basis pertumbuhannya itu ya, itu kuartal kedua tahun lalu ya, di mana pada masa itu hampir semua negara mengalami krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi, sehingga memaksa mereka untuk melakukan lockdown atau pembatasan sosial ya. Pada masa itu pertumbuhan ekonomi Indonesia kan minus 5%. Nah, jadi kalau dasarnya itu 0% ya, Indonesia kan turun jadi minus 5%. Nah, kemudian dari minus 5% itu tumbuh 7%. Artinya kan dari minus 5 itu kalau naik 7% kan sebenarnya dia cuma sekitar 2% saja dari 0% kan. Ya, karena sudah turun 5%, ya, minus 5% ditambah 7, nah, berarti kan sebenarnya tahun ini ya, Q2 ini hanya tumbuh sekitar 2%. Nah, jadi seperti itu pemahamannya. Jadi sebenarnya tidak terlalu membanggakan juga, karena kalau kita lihat negara-negara di sini, saya coba ambil dari Trading Economics ya, dari 26 negara yang sudah merilis ya, karena ini masih akan terus berjalan ya, dari 26 negara yang sudah merilis pertumbuhan Q2 itu ya memang rata-rata memang sangat tinggi sekali ya. Indonesia itu ya dari 26 negara itu dia di urutan ke 22 ya. Di bawahnya ada Vietnam, ada Korea Selatan, Arab Saudi. Tapi yang perlu dicatat bahwa Vietnam itu memang di bawah ya, 6%, 6,6%. Tapi dia tidak pernah tumbuh negatif sebenarnya. Selama pandemi itu dia selalu positif, sehingga tidak bisa dibandingkan Vietnam, kekuatan ekonomi Vietnam dengan Indonesia. Kemudian Korea Selatan juga pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi juga relatif
kuat ya. Jadi dia cuma minus 2% pada masa ketika kuartal kedua tahun lalu. Jadi sebenarnya Indonesia aja yang jadi pertumbuhan 7% itu termasuk sangat rendah. Kalau Saudi Arabia memang karena dia sangat mengandalkan pendapatan dari migas dan juga wisatawan ya. Jadi dalam kunjungan haji ya. Di kedua itu kan tertekan pada masa pandemi sehingga pertumbuhannya juga sangat rendah. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita beri catatan bahwa pertumbuhan ekonomi 7% itu kan harus dibayar mahal ya dengan peningkatan COVID-19 di Indonesia yang sangat fantastis pada kuartal kedua ini. Jadi kita tahu bahwa kuartal kedua itu kan pemerintah melakukan pelonggaran ya, pelonggaran dan pembatasan sosial itu sudah dikurangi, termasuk menjelang Idul Fitri misalnya. Mal-mal ya, tempat-tempat wisata itu sebagian dibuka. Akhirnya ya dampaknya memang ekonomi bergerak ya, tapi itu harus dibayar dengan jumlah angka kematian yang masuk top 10 ya. Kalau kita lihat World Economic World Matters di sini ya, Indonesia menjadi 10 negara yang dengan kasus kematian terbanyak ya. Kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya masuk dari aspek yang sifatnya lebih fundamental ya, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya rata-rata ya, 5% ya setelah krisis 97-98, dan itu sudah tidak pernah lagi tumbuh di atas double digit ya. Artinya memang perekonomian Indonesia itu isinya sudah stagnan gitu, sudah tidak ada lagi inovasi-inovasi dari pemerintah untuk mendorong agar ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi. Nah, dan kalau kita lihat sebenarnya yang penyumbang utama ya perekonomian Indonesia ya, itu kan lebih banyak digerakkan oleh konsumsi swasta, ada konsumsi masyarakat ya, karena populasi kita 270 juta ya, orang ini kan setiap hari makan ya, harus mengkonsumsi barang dan jasa, dan itu saja sudah bisa membuat ekonomi berjalan sendiri. Adapun ada kegiatan investasi, ekspor impor itu sebagian ya dari pembentuk produk domestik bruto Indonesia. Tapi maksud saya kalaupun ekonomi ini terjadi krisis atau terjadi dampak pembatasan sosial itu ya, ekonomi tetap akan berjalan karena orang itu kan harus tetap beraktivitas, harus tetap mengkonsumsi makanan dan minuman ya. Hanya saja aktivitas yang sifatnya leisure ya, yang sifatnya traveling ya, makan di restoran. Nah, ini yang kemudian terhambat. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, ketika Q2 ini ya terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi, itu yang meningkat drastis itu adalah kegiatan kalau kita lihat di PDB itu berdasarkan sektor, itu yang paling meningkat adalah transportasi dan akomodasi makanan dan minuman. Ini restoran ya. Jadi karena selama PPKM, PSBB dan seterusnya itu kegiatan ini kan dibatasi ya, sehingga tertekan ya. Jadi dua sektor yang paling tertekan, transportasi dan kegiatan restoran, pengunjung restoran, hotel dan seterusnya untuk wisata ya. Nah, ketika itu kemudian dibuka, maka ini langsung melompat sangat tinggi ya. Dan pertanyaannya siapa yang menikmati ya kegiatan transportasi dan akomodasi di hotel dan restoran ini ya. Tentu saja kalau kita lihat sebenarnya itu adalah penduduk menengah atas ya, penduduk menengah atas. Karena kalau masyarakat menengah bawah ini kan ya, aktivitas makan di restoran ya, di kafe dan seterusnya ini relatif terbatas ya. Nah, jadi yang menggerakkan ekonomi konsumsi itu sebenarnya yang menentukan naik turunnya itu adalah kalau kalangan menengah atas ya. Jadi kalau yang di grafik yang di tengah ini, jadi kembali dari yang di tengah itu kan jadi 20% orang terkaya lah kalau kita di sini disebutkan ya. Jadi kalau di BPS itu kan dibagi ya, atau bahkan Bandungnya itu membagi pendapatan masyarakat itu dibagi 5 gitu kan. Jadi 20% paling atas, menengah atas, tengah dan bawah.
Nah, yang menengah atas ini hampir 50% ya, menikmati seluruh konsumsi di Indonesia. Ya termasuk makanan ya, kemudian transportasi tadi dan juga restoran tadi. Ya. Nah, mereka ini sebenarnya stabil ya pendapatannya ya. Tapi karena pandemi akhirnya mereka menahan konsumsi, mereka menyimpan uangnya di bank ya. Kemudian setelah lepas dari pembatasan sosial yang dilonggarkan, mereka kemudian kembali berbelanja. Yang kemudian tadi mengakibatkan konsumsi transportasi ya, dan restoran itu naik. Nah, tapi bagi penduduk menengah bawah ya, jumlahnya yang miskin ini kalau kita atau hampir miskin ya, ini tetap saja kondisinya seperti itu. Ya bahkan jumlahnya meningkat dengan sangat tajam ya. Kalau kita lihat di grafik sebelah kiri itu dari 25 juta menjadi 20 juta. Ini yang betul-betul miskin ya menurut BPS. Tapi jumlah penduduk miskin sebenarnya itu ada hampir miskin itu ada sekitar 70 juta orang lagi yang itu disebut dengan near poor. Jadi orang-orang ini nggak masuk miskin, tapi sebenarnya realnya itu miskin. Tapi karena secara statistik itu dia nggak masuk di garis kemiskinan ya. Jadi kalau garis kemiskinan itu kan sekitar 500 ribuan ya. Jadi masing-masing provinsi berbeda-beda. Tapi kalau kita tarik garis rata-rata ya sekitar 500 ribu itu ya. Mereka tuh 600 ribu, 700 ribu. Jadi nggak dimasuk miskin. Tapi kalau 600, 700 ribu itu kan hidupnya tetap susah gitu. Ya. Nah ini yang persoalan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pandemi ini mengakibatkan orang-orang miskin dan hampir miskin ini meningkat dengan sangat tajam. Tapi yang menengah atas justru yang menarik. Jadi ada data dari Credit Suisse. Jadi orang kaya pada masa pandemi ini justru mengalami peningkatan. Ya, karena tadi mereka konsumsinya kan nggak pendapatan tetap, kemudian konsumsinya yang berkurang, akhirnya kan kekayaan tetap akhirnya bertambah. Gitu. Nah, pada saat yang sama juga anggaran pemerintah untuk menangani pandemi ini juga tidak optimal ya, sehingga orang-orang menengah bawah ini mengalami kesulitan yang luar biasa ya. Saya di sekitar saya dan juga ya masyarakat ya di perkampungan tempat saya tinggal itu memang betul-betul kita bisa memotret loh bagaimana kebijakan pemerintah itu ya. Jadi banyak anggaran bansos besar sekali tapi kita nggak menikmati gitu. Jadi janda-janda tua ya, orang-orang yang sudah tidak punya penghasilan itu nggak satu butir beras pun tidak mampir gitu ke rumah mereka itu. Ini fakta yang sangat nyata gitu. Nah, itu saya kira yang menjadi persoalan ya, kalau dari dalam konteks pertumbuhan 7% ini, bahwa pertumbuhan 7% ini bisa saya simpulkan bahwa ini hanya dinikmati memang kalangan menengah atas ya, menengah bawah ini tetap tidak ada artinya ya 7%. Kemudian juga kalau kita lihat dari secara struktur ekonomi kita, memang Indonesia itu akan sulit tumbuh tinggi karena memang sokok guru pertumbuhan ekonomi itu kan industri manufaktur ya, dan industri manufaktur ini setiap tahun mengalami penyusutan. Jadi maksudnya perannya itu semakin rendah diantaranya karena memang persaingan dengan barang-barang impor itu semakin kuat. Jadi orang lebih memilih melakukan importasi barang dibanding melakukan produksi di dalam negeri. Karena biayanya relatif lebih mahal. Akhirnya tenaga kerja yang diserap di sektor manufaktur ini juga makin lama makin menurun. Ya. Nah, di sektor pertanian juga sama ya. Sektor pertanian kan ketika serbuan impor pangan ini makin tinggi, kemudian pendapatan di pertanian juga rendah, akhirnya mereka lari ke sektor-sektor jasa. Nah, ini yang mengakibatkan daya saing ekonomi Indonesia ya akhirnya lebih banyak mengandalkan sektor jasa. Ini saya kasih beberapa contoh ya bagaimana ekspor Indonesia ya, itu lebih banyak pada barang-barang komoditas primer ya. Jadi barang-barang yang sebenarnya barang mentah ya atau setengah jadi yang kemudian diolah oleh negara-negara lain seperti Cina dan negara-negara Uni Eropa untuk kemudian diekspor lagi ke Indonesia gitu. Nah, pada saat yang sama juga hal-hal yang bisa kita ekspor sebenarnya atau bisa kita produksi dalam negeri ya, seperti komoditas pangan itu juga semakin tahun nilainya semakin besar gitu ya. Ini kan persoalan dasar ya pada perekonomian atau struktur ekonomi kita. Dan juga yang ingin saya tambahkan di sini ya,
adalah distribusi ekonomi kita ya. Kalau tadi distribusi per individu masyarakat yang sangat timpang ya, kalau di sini juga distribusi antar kawasan juga tidak mengalami perubahan. Jadi Jawa aja yang terus berkembang ya, tapi negara kepulauan lain ya, region-region seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, Papua ini juga masih tertinggal dibanding Pulau Jawa. Artinya pemerintah tidak berhasil melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dan ekspor di luar Jawa itu lebih banyak disumbang oleh barang-barang dalam bentuk raw material ya, ditambah barang-barang tambang, CPO dan seterusnya, sementara industri-industri itu masih berpusat di Pulau Jawa. Dan akhirnya ya kemiskinan di luar Pulau Jawa itu masih sangat tinggi sekali ya. Jadi pertumbuhan 7% itu sejatinya hanya disumbang oleh kawasan-kawasan yang memang maju dari sisi perekonomian, tapi kawasan-kawasan yang terbelakang ya, itu masih berjibaku untuk mengatasi kemiskinan yang sangat tinggi. Saya kira itu ya beberapa catatan dari saya terkait dengan pertumbuhan 7% yang diumumkan pemerintah. Saya kembalikan ke Mas Sigit. Iya, kalau ditanya penting nggak penting ya, penting atau tidak ya bisa penting bisa juga enggak. Nah, penting itu kan karena kita perlu semacam tolak ukur itu kan untuk mengukur seberapa efektif atau berhasilnya kinerja satu pemerintahan gitu kan, bahwa kemudian kegiatan ekonomi masyarakat itu berjalan ke arah menanjak gitu. Tapi menjadi tidak penting kalau tadi kita baca saya sebut tadi papan skor ya yang sudah dipresentasikan oleh Ustadz Ishak tadi itu bahwa kinerja pemerintah itu justru menunjukkan hal yang buruk meskipun pada satu sisi terjadi akumulasi kekayaan dan produksi kan gitu. Tetapi skor yang kemudian juga ditampilkan justru menunjukkan bahwa angka kemiskinan ya kemudian juga ditambah dengan tidak ada jaminan kesehatan dan penularan penyakit dan seterusnya, maka kemudian angka-angka itu ya menjadi tidak terlalu penting gitu atau tidak relevan gitu dengan situasi real yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Itu satu. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita ukur pertumbuhan ekonomi itu kan salah satu indikator tadi sudah disebutkan oleh Isa kan melalui konsumsi itu. Nah, kita tahu bahwa pendekatan konsumsi itu kan pendekatan yang sifatnya materi kan begitu. Artinya sebetulnya dianggap itu tumbuh itu kalau semakin banyak orang berbelanja ya, atau semakin banyak orang dia ya katakanlah belanja gitu kan, beli HP ya, gonta-ganti HP gitu kan. Apalagi kemarin ada penurunan harga mobil, orang pada borong mobil gitu kan dan seterusnya gitu. Jadi itu kemudian mendorong orang itu untuk kemudian berbelanja. Ya, teman saya ya, dia tapi kalau kita sebut orang belanja itu karena dia bahagia itu tidak semuanya begitu, karena ada orang belanja tapi dia tersiksa. Ya, jadi bukan didorong karena kebutuhan tapi karena keterpaksaan ya. Misalnya kawan saya kemarin dia ya ini karena misalnya ada situasi sekolah ini harus online ya kan, dia punya anak 3, anaknya masih kecil-kecil ya kan, ada SMP, ada 2 SMP dan 1 SD ya, HP-nya cuma 2, dia sama istri kemudian sekolah dari pagi sampai sore, jadi dia sepanjang hari itu tidak berkuasa atas HP-nya gitu. Akhirnya dengan terpaksa karena kebutuhan
keterpaksaan lah saya sebut begitu, akhirnya terpaksa anak-anaknya satu-satu dibelikan HP gitu, tapi dia tidak bahagia gitu. Nah ini kalau yang terpaksa ini kalau dicatat di dalam papan skor pertumbuhan tadi itu pemerintah happy saja, tapi sebetulnya happy di atas penderitaan yang tadi saya sebutkan itu. Jadi ini fakta pertamanya yang saya ingin sampaikan. Nah kemudian yang juga berkaitan dengan hal ini, kita tahu juga bahwa tadi saya sebut bahwa pertumbuhan ini terkait dengan konsumsi kaitannya dengan materi. Jadi betul tadi yang seperti Ustaz Isa sampaikan itu, bahwa ini juga terjadi paradoks kan, karena angka pertumbuhan itu jalan berkebalikan arah dengan tingkat kematian karena COVID gitu. Jadi satu sisi ada yang bahagia karena ekonomi tumbuh, tapi di sisi lain ada yang menderita karena kematian tadi itu gitu. Jadi alhasil kalau kembali kepada pertanyaan Ustadz Sigit tadi, apakah kita harus menganggap ini sebagai sesuatu yang penting gitu. Ya saya tidak tahu menyebut apa penting atau tidak penting ini. Ya mungkin lebih condong ke tidak penting lah gitu. Ya, atau tergantung sudut pandangnya mungkin ya. Ya. Jadi saya kira begitu uraian sosiologisnya. Kalau uraian ekonomisnya kan nanti biar bisa yang menjelaskan. Oke. Jadi kalau tadi di judul kita kan paradoks pertumbuhan ekonomi ya 7%, yang itu apakah Indonesia bebas dari resesi, kan berarti memang suatu hal yang memang secara real itu tidak mengalami pertumbuhan sebenarnya kan secara real di masyarakat gitu ya. Kemudian tadi mau dianggap penting atau tidak penting, akhirnya kan menjadi tidak penting gitu kan, karena faktanya tidak seperti itu. Nah kalau kemudian seharusnya peran pemerintah kepada masyarakat itu terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya itu terjadi itu seperti apa, Tung Suwardi? Iya, memang ini jadi satu problem yang sangat serius sebetulnya di dalam negara kita ini ya. Jadi kalau kita bicara politik pengurusan ya atau riayah su'unil ummah, itu memang negara dia harus menjadi faktor yang penting itu di dalam aspek riayah itu su'unil ummah gitu ya, pengaturan urusan umat ya. Nah tapi kan fungsi-fungsi yang semacam ini kan tidak berjalan dengan baik ya. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh kesalahan di dalam meletakkan paradigma hubungan ya antara penguasa itu dengan rakyat gitu. Ya. Jadi kita tahu bahwa dalam kondisi yang seperti ini kan banyak orang yang mensinyalir bahwa dalam kondisi pandemi pemerintah memanfaatkan situasi semacam ini untuk meraih keuntungan atau meraih benefit yang sedemikian banyak dari itu ya. Baru-baru hari yang lalu kan kita juga mendengar misalnya ada salah satu menteri yang misalnya membolehkan orang untuk berbelanja ke mall, tapi syaratnya harus PCR antigen ya, di samping sudah vaksin. Padahal kita membayangkan kalau kita mau beli baterai aja 2 aja ya kan, atau kita mau beli baju aja lebih mahal, kita harus PCR sama antigen. Jadi secara diam-diam itu juga orang melihat ada bisnis ya di dalam pandemi ini gitu. Ya, jadi hubungan antara penguasa dan rakyatnya itu seperti hubungan antara penjual dengan pembeli gitu ya, antara pedagang dengan pembeli. Nah ini yang saya kira memang harus dirubah mindsetnya, dirubah cara pendekatannya ya, dengan menggunakan pendekatan riayah. Tetapi saya kira itu juga tidak mudah untuk pemerintahan sekarang, karena kita tahu begini ya, seperti yang kita ulas kemarin itu kan kita sebut ada dua jenis pendekatan kan. Ada pendekatan fundamentalis ekonomi atau pendekatan Smith dengan pendekatan Keynes kan. Nah,
peran pemerintah kalau menggunakan acuan dari mekanisme pasar bebas itu artinya dia akan mendorong terjadinya disparitas itu semakin melebar gitu, karena yang kemudian akan berlaku di tengah masyarakat itu ada yang kaya akan makin kaya, kemudian yang miskin itu menjadi miskin kan, di mana di dalam mekanisme yang seperti ini kan tidak ada restriksi bagi individu-individu tertentu itu untuk mengakumulasi kekayaan pribadi. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan Keynes, ini juga menjadi persoalan ketika krisisnya itu sudah terlampau dalam kan, gitu. Jadi baik pendekatan Smith maupun Keynes itu dua-duanya ya itu sama sekali tidak bisa istilahnya pemerintah itu tidak terlalu punya banyak pilihan untuk dalam tanda petik itu mengurusi urusan-urusan negara yang sangat kaya ini gitu. Jadi saya kira itu yang memang harus dirombak total kan, pola pendekatan hubungan antara rakyat dengan negara atau negara dengan rakyat. Pada saat yang sama juga harus dirombak total pengaturan urusan-urusan keuangan gitu kan, yang sumbernya kalau bisa tidak hanya yang itu saja gitu, pajak utang dan seterusnya gitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan nanti. Yeah. Jadi mungkin dalam bahasa momen sekarang ya masih di tahun baru Hijriah, perlu hijrah gitu ya mungkin ya, Bung Suwardi ya. Tidak hanya hijrah orangnya tapi juga hijrah sistemnya, mungkin seperti itu bahasanya mungkin. Kalau bahasa sederhananya hijrah barang-barang gitu kan. Barang-barang, oke, sip. Hijrah bersama-sama dari pendekatan sistem yang berlaku saat ini kepada pendekatan sistem ekonomi yang lain gitu kan, yang tidak seperti sekarang. Nah, Oke, siap. Baik, sambil menunggu pemirsa Battlefield TV dan Hidup Channel yang bergabung, baik di link Zoom maupun yang di YouTube, saya ingatkan kembali kepada para pemirsa untuk setia melihat, menonton apa yang kita sampaikan di diskusi aktual ini, dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian share, dan serta komentar positif setiap agenda diskusi aktual ataupun kajian-kajian di Ahad ya, setiap pekannya. Baik, kembali ke Bung Ishak ya, terkait dengan dampak ya dari pertumbuhan ekonomi ini di masyarakat ya. Mungkin kalau panjenengan juga sudah tadi disinggung ya, kondisi masyarakat di sekitar panjenengan itu kayaknya tidak merasakan hal yang itu menggembirakan. Nah, itu kira-kira kita sebagai masyarakat ini harus melakukan apa gitu ya, sebagai suatu bentuk apa ya istilahnya ya, pertanggungjawaban lah paling tidak dengan kondisi yang seperti ini. Apa kita diam saja atau kemudian kita melakukan hal yang seperti semula yang itu sudah merupakan ya ibaratnya itu sudah ditetapkan dari atas seperti itu, kita tinggal menerima atau bagaimana? Ya, silakan. Iya, baik. Jadi sebenarnya pemerintah itu juga menyadari ya bahwa pandemi ini punya dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, ya, rakyatnya. Dan memang ada beberapa program yang dilakukan untuk mencoba untuk membantu mereka ya. Tapi ya niat baik saja kan tidak cukup. Jadi kalau kita lihat misalnya yang contoh yang saya sampaikan tadi, bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan bantuan sosial ya dalam bentuk pen itu kan besar sekali ya, hampir 300 triliun ya dari secara total, dan separuhnya itu untuk bansos. Tapi anggaran besar ya kalau yang di masyarakat itu seperti yang saya rasakan, dan juga sebenarnya kalau kita lihat audit BPK itu kan banyak bansosnya tidak terdistribusikan ya karena salah sasaran ya. Kemudian jumlahnya itu sangat rendah ya. Coba bisa dibayangkan ya, uang 300.000 itu untuk 6 bulan satu keluarga, dan itu yang dapat ya. Kalau yang nggak dapat banyak sekali Mas. Dan betul-betul isinya saksi mata lah kalau saya kalau di daerah di sini kan. Jadi bagaimana orang satu sisi dilarang bekerja ya, di usaha mereka, usaha khususnya menengah bawah ya, mikro kecil menengah ini kan mereka memanfaatkan fasilitas publik untuk berdagang. Nah, ketika mereka itu
ditutup usahanya ya karena ada pembatasan sosial. Di sisi lain mereka itu nggak dapat santunan atau subsidi dari pemerintah. Ini kan secara perlahan membunuh mereka. Ya, kemudian ketika ada bantuan sosial itu yang akhirnya yang mendapatkan itu ya tadi orang-orang yang seharusnya tidak layak gitu. Ada upaya untuk melakukan perbaikan ya dari bawah, bagaimana melakukan mengusulkan agar data itu lebih diupdate dan seterusnya. Tapi kan 2 tahun ini tidak berjalan. Nah, sehingga masyarakat tetap merasakan kesulitan di tengah pandemi ini. Dan dalam kondisi seperti ini tentu saja terjadi karena memang pemerintah seperti yang disampaikan oleh Suwardi tadi ya, sikap pemerintah yang memang abai ya terhadap upaya untuk betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat, menjaga rakyatnya gitu. Karena kalau di dalam sistem kapitalisme ini kan orang miskin itu hanya dianggap sebagai angka statistik gitu. Jadi tadi kalau naik 25 juta menjadi 27 juta itu ya naik 20 juta aja masih kecil gitu kan, nah, hanya 2 juta. Tapi kan 2 juta ini ada berapa, ada nyawa di situ kan. Nah, kalau misalnya nyawa ini sebagian meninggal dunia kan tidak lagi berbicara statistik, tapi ini pertanggungjawabannya. Kalau di dalam sistem kapitalisme ya angka statistik itu ya pertanggungjawabannya ke publik saja, tapi tidak ada pertanggungjawaban lebih dari itu ya. Pertanggungjawaban kalau dalam Islam seperti tadi yang sampaikan ini adalah kewajiban ya penguasa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh publik ya, memang ketika kondisi mereka tidak terlayani seperti ini, maka harus akan muncul kesadaran untuk melakukan perubahan. Dan perlu kita yakinkan kepada masyarakat bahwa kondisi ini akibat rezim yang tidak perhatian terhadap rakyatnya, dan juga seperti disampaikan seperti tadi adalah sistem ekonomi kita yang memang rusak ya. Jadi rusak karena menyerahkan pengelolaan ekonomi ke mekanisme pasar, dan 2 hal ini yang harus diperbaiki saya kira itu ya. Baik, ini langsung ada pertanyaan dari Zoom meeting. Izin bertanya ke Bung Ishak ini ya, apa yang menjadi indikator kemajuan perekonomian suatu negara dan apa fungsinya bagi masyarakat? Jadi indikator yang sebenarnya itu apa? Ya, dianggap suatu kemajuan di masyarakat itu bagaimana? Ya, monggo Bung Ishak. Ya baik, tergantung seperti yang disampaikan masih kita tadi ya, tergantung sudut pandangnya. Kalau kita melihat sudut pandang sistem kapitalisme sekarang, ya maka yang indikator kemajuan ekonomi itu ya pertumbuhan PDB yang tinggi, kemudian pendapatan per kapita yang besar ya, kemudian juga kesenjangan yang nyempit ya, kemampuan untuk memproduksi, mengekspor barang dengan jumlah yang sangat besar gitu dan seterusnya. Nah, itu indikator-indikator yang disampaikan Ustaz Suwardi tadi sifatnya material ya. Jadi memang karena sistem ekonomi kapitalis ini kan hanya melihat aspek-aspek material, dan aspek-aspek sifatnya humanis ya, aspek spiritual itu tidak terpotret ya di dalam indikator-indikator kemajuan dalam bidang ekonomi. Tapi kalau kita lihat dari aspek Islam saya kira berbeda kan. Jadi karena aspek material itu bukan satu-satunya ya indikator kemajuan suatu negara. Kalau misalnya kita lihat di dalam Islam ya, salah satu indikator keberhasilan sebuah negara adalah terjaminnya kebutuhan dasar dari masyarakatnya secara menyeluruh gitu. Sehingga kebutuhan pangan, sandang, papan setiap individu itu dijamin ya, terpenuhi oleh masyarakat. Itu yang menjadi fokus perhatian ya, di dalam Islam, sehingga ketika itu bisa dicapai maka ya itu pemerintahan dianggap berhasil ya, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Dan di samping juga memberikan kesempatan mereka untuk bertumbuh ya dengan mengembangkan usaha yang berkaitan dengan aspek sekunder dan tersier mereka. Sehingga ini juga akan menjadikan negara ini menjadi negara yang maju dan mandiri. Saya kira itu yang kalau ada lihat dari sisi indikator ya kemajuan satu negara.
tergantung sistem yang dijadikan sebagai kacamata. Ya. Oke. Jadi selama sistemnya itu bukan sistem Islam, maka masih acuannya adalah dari sisi ini ya, materi, artinya kalau kemudian hanya segelintir orang yang sudah meningkat ekonominya, maka itu dianggap sudah cukup atau selesai tugas negara. Dan yang lain sebagian besar itu istilahnya ibarat ini ya mungkin ya, gunung es gitu ya mungkin ya, Bung Ishak ya, yang nampak di permukaan tapi yang di dalamnya itu luar biasa banyak sekali yang perlu untuk ditangani. Baik, saya lanjut ke Bung Suwardi ya, terkait dengan bagaimana Indonesia ini yang itu punya potensi yang luar biasa terkait dengan sumber daya alamnya, yang sebagai negara yang agraris dan maritim. Sebenarnya Indonesia ini kan kaya sekali akan sumber daya alam dan hasil laut yang melimpah. Tapi kenapa kok rakyatnya itu banyak yang itu miskin? Nah, ini bagaimana tanggapan panjenengan, Mas Suwardi? Iya, itu tadi yang saya sebutkan di awal, akibat mismanagement ya, dan mismanagement ini dipicu dari kesalahan itu di dalam mengambil paradigma ekonomi yang kemudian memberikan implikasi terhadap terkonsentrasinya kekayaan itu pada segelintir orang-orang tertentu ya. Jadi problem kapitalisme ini kan kita tahu bahwa problem kapitalisme ini kan dia bertumpu itu kan hanya pada produksi kan. Jadi produce to produce gitu. Jadi berproduksi terus menerus gitu. Jadi kalau dia sudah sampai pada tingkatan atau angka akumulasi jumlah penduduk, maka dianggap bahwa problem itu kemudian menjadi selesai gitu. Padahal kita tidak pernah masuk atau tidak berusaha untuk kemudian mengkritisi bahwa siapa sebetulnya yang kemudian bertumbuh dan siapa yang kemudian tidak gitu ya. Sama juga misalnya di sektor yang pertanian itu, bahwa kan rame-rame kan orang sering membahas bahwa di dalam pertanian kita atau di dalam ya katakanlah seperti misal perberasan kita itu kan banyak sekali mafianya. Ini namanya mafia ini kan paling sering disebut terus menerus itu. Jadi lintas rezim ini disebut-sebut terus gitu. Lawan mafia. Tapi sampai hari ini mafianya kan tidak ada yang pernah ditangkap gitu kan. Gitu. Bahkan kemudian kalau kita lihat kondisi petani kita pun kondisinya memang dalam kondisi yang ya amburadul ya kan. Jadi hidup segan mati tak mau lah istilahnya kalau kita lihat kondisi petani begitu. Yang kita tahu bahwa akses mereka terhadap pupuk itu juga susah, akses mereka terhadap air itu juga susah gitu. Belum lagi kalau kemudian mereka menjualkan itu sudah ada rentenya kan. Kemudian belum lagi ketika masa panen itu pemerintah jor-joran impor. Jadi memang kondisi-kondisi yang seperti ini itu yang turut memperburukkan keadaan ekonomi. Padahal kita tahu bahwa angkatan kerja kita di sektor pertanian itu kan cukup besar gitu kan. Tidak terlalu banyak tapi besar gitu ya kan. Dan tidak terlalu bisa merekrut ya kan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak lagi, tetapi banyak orang yang kemudian dia bisa hidup, dia bisa survive di situ gitu. Ya kan? Dan kecenderungannya sekarang kita juga bisa melihat bahwa makin hari kan pertanian kita kan makin berkurang ininya lahannya kan, akibat tadi itu kesulitan yang mereka dapatkan kalau mereka harus bergerak di sektor-sektor pertanian. Pun juga sama sebetulnya dengan maritim gitu. Nah, jadi memang ada, kalau kita mau bilang itu memang ada satu desain sistem tertentu, satu sistem politik tertentu ya, atau satu sistem ideologi tertentu itu yang kemudian bekerja untuk membunuh dan mematikan sektor-sektor yang bisa membuat kita ini bisa survive itu, seperti pertanian tadi itu ya. Jadi coba kita bisa bayangkan, kita ini kan kalau
saya ke tempatnya Ustadz Isa di Nganjuk itu, atau bukan dari Nganjuk, dari Malang lewat Nganjuk, kemudian sampai ke tempat saya, bahkan depan rumah saya persis, itu kan hamparannya sawah semua gitu. Ya kan? Ya sekarang ada ininya, ada hiasannya, ada tolnya di atasnya itu. Ya, tetapi kita lihat begitu gitu. Tetapi kalau kita perhatikan kan tiap tahun kita harus mengimpor, misalnya dari, bukan tiap tahun ya seringkali saja kita mendengar bahwa kita masih saja mendatangkan beras itu dari Vietnam, dari Thailand, yang sebetulnya mereka punya luasan wilayah juga tidak seluas yang kita punya itu gitu. Nah, makanya kita harus melihat ini secara global. Jangan-jangan bahwa di dalam ya mungkin istilah kita itu ekspor impor ya, barang-barang pertanian itu ada satu sistem yang berusaha untuk memainkan politik pertanian ini sehingga sedemikian bahwa negara Indonesia ini dia tidak bisa mandiri itu dari aspek ekonomi gitu. Nah, saya melihatnya kok ke arah sana itu gitu. Makanya kan kalau kita lihat jatuhnya impor itu kan biasanya ketika kita masuk masa-masa panen ya. Jadi keputusan untuk impor itu masuk masa panen. Padahal biasanya belum ada hitung-hitungannya itu cukup atau tidak cukup gitu. Itu kalau rapat menteri itu bertengkar juga ya, menteri perdagangan sama menteri pertanian nih. Makanya kalau ketemu angka itu ya angkanya juga ngawur-ngawur gitu. Ya kan? Itu. Nah, supaya apa? Supaya kadang dikecilin gitu, dikecilin untuk apa? Dikecilin supaya dia bisa datangkan impor gitu. Tapi kalau kondisi ekonomi kita lagi buruk, biasanya ada yang mainin lagi supaya dia dibuka kerannya untuk kemudian dia bisa diekspor ke negara-negara lain. Jadi saya kira ada satu sistem yang memainkan ritmenya seperti ini itu gitu ya. Makanya pertanian kita itu tidak pernah naik dari kondisi yang menengah ke atas ya, mungkin dia menengah turun naik lagi ke menengah ya, begitu terus ritmenya gitu ya kan. Sama seperti permainan istilahnya mata uang kan begitu juga gitu ya. Jadi saya melihatnya ada satu sistem yang mengendalikan itu semua. Nah, untuk kepentingan siapa? Nah, ini kalau ditanyakan kepentingan siapa ya saya kira bukan kepentingan rakyat Indonesia gitu kan. Gitu. Makanya kalau kita mau berpikir lebih luas lagi ya. Jadi ada satu video kemarin saya sempat sampaikan cerita misalnya di satu negara Libanon gitu ya. Libanon atau di Yordan itu kan. Jadi ketika ada seorang ulama di sana kemudian mempertanyakan ini, kemana hutang dan pajak yang kita bayarkan kepada negara? Kok hutang sudah dibayarkan, pajak sudah dibayarkan, ya, tetapi pada saat yang sama subsidinya dihapus, kemudahan untuk rakyat juga dihilangkan dan seterusnya, tapi kok negaranya masih tetap bangkrut aja gitu, ya. Jadi kalau pertanyaan Agim ini yang di atas ini ngapain aja kok negara kok bisa berantakan begini gitu kan. Nah, kita pakai satu prinsip namanya follow the money kan, ikuti kemana arahnya uang itu. Nah, itu nanti akan ketahuan bahwa sesungguhnya uang yang kita setorkan lewat pajak, lewat utang itu kan semuanya larinya keluar gitu. Jadi kita akhirnya kemudian bertanya, kepada siapa sesungguhnya pemerintah bekerja, kepada rakyat ataukah kepada kepentingan-kepentingan yang ada di luar gitu, ya kan? Gitu. Jadi saya kira itu pertanyaan jawaban makronya kan, gitu. Kalau jawaban detailnya nanti bisa dilihat di channel lain ya, Kesepuan TV. Saya pernah membahas itu tentang politik pertaniannya gitu ya. Okay. Ya, ya. Kalau maritim, insya Allah kapan-kapan lah kalau kita Papua misalnya. Gitu. Baik, Bung Suhadi, saya mau nyambung ke yang kita sempat obrolkan tentang hijrah bareng-bareng tadi ya. Tadi juga sempat disinggung oleh Bung Ishak ya terkait dengan sistem. Nah, kalau kemudian kita kembali kepada sistem, yaitu Islam yang itu kita jadikan sebagai sistem ekonomi kita, dan kita mencampakkan sistem kapitalisme yang kita terapkan sekarang, misalkan begitu.
Nah, ini seberapa penting sistem ekonomi Islam itu sehingga ini harus menjadi suatu solusi yang fundamental. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan historisnya atau apa yang bisa menjadi penguat bagi kita untuk kembali kepada sistem ekonomi Islam. Ya, pertama yang jelas bahwa tidak ada harapan kan di dalam sistem ekonomi kapitalisme, bolak-balik ya kan, jungkir balik, pasang segala macam jurus itu sudah tidak lagi bisa diselesaikan. Apa indikator itu tidak bisa diselesaikan bisa kita lihat dari banyaknya baliho-baliho yang dipasangkan begitu. Ya kan? Karena biasanya orang kalau dia sudah tidak bisa lagi menyelesaikan ekonomi, maka dia akan lari kepada persoalan-persoalan politik kan begitu. Itu jadi political building kan. Jadi pemilunya masih lama tapi balihonya sudah dipasang sekarang gitu. Ya, rekonsiliasi, koalisi, perimbangan kekuatan politik itu juga sudah mulai di sekarang itu. Jadi berharap atau bertumbuh pada sistem yang sekarang ini ada ya. Apalagi kita tahu bahwa rezimnya juga sama, orangnya juga sama, maka itu kemudian tidak akan menyelesaikan persoalan. Nah, maka harus ada perubahan paradigma yang tadi kalau Ustadz Sigit tadi sampaikan itu kita harus hijrah gitu. Hijrah kemana? Ya hijrah itu ya kembali kepada Islam gitu kan. Dan Islam secara mendasar ya dia atau secara faktual itu dia telah berhasil mensejahterakan umat manusia itu sepanjang 14 abad gitu ya. Jadi ini satu sistem yang boleh kita katakan itu sangat berhasil gitu, karena kita tidak pernah menemukan ada satu sistem itu yang bisa bertahan begitu lama gitu. Sistem sosialisme itu dia cuma bertahan itu 70-an tahun kan. Dari revolusi Bolshevik tahun 1917, kemudian setelah itu tahun awal 90-an itu kemudian dia runtuh. Jadi sistem sosialisme usia yang 70 itu untuk ukuran manusia itu kan cukup tua gitu kan. Jadi kita lihat kalau kakek-kakek kita usia 70 kan sudah ada rupanya kan begitu. Tetapi kalau untuk pakai ukuran peradaban itu kan dia sangat pendek sekali atau sangat singkat sekali gitu. Nah, peradaban kapitalisme ini sudah masuk usia 200 tahun, itu sudah kelihatan melompong kayak begini gitu. Nah, pilihan kita itu tinggal apa yang tersedia di hadapan kita itu. Ya kan? Nah, bagi kita seorang muslim sebetulnya tidak usah susah-susah ya. Jadi kita cukup menengok kembali kepada Al-Quran, kepada syariah, maka kita akan menemukan bahwa di dalam konsep-konsep Islam itu ada satu sistem yang secara normatif, secara logis, ya, itu kemudian bisa kita ujikan, bisa kita kaji, bisa kita buktikan bahwa dia memang ampuh gitu. Ya, makanya Dr. Malkawi misalnya di dalam bukunya Fall and Rise and Capitalism and Rise of Islam, dia katakan bahwa sistem ekonomi saya menantang ya, misalnya di dalam bukunya saya menantang Anda semua untuk ya berpikir secara logis, objektif bahwa apakah Islam itu memang betul-betul satu-satunya sistem yang rasional gitu, yang bisa diterima. Dan faktanya memang itu bisa dibuktikan secara logis gitu kan, gitu. Jadi ini yang saya kira memang penting. Kemudian yang kedua itu bertumbuh pada satu pandangan bahwa di dalam Islam itu kan ada satu prinsip yang berbeda dengan sistem yang berlaku sekarang itu terkait dengan kepemilikan terhadap harta ekonomi gitu, harta kan. Jadi kalau di dalam sistem kapitalisme itu orang bebas ya menguasai semuanya dengan cara apapun saja. Nah, kalau di dalam sistem Islam itu orang harta itu kan sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kepemilikan manusia atas harta itu adalah atas seizin syara gitu. Jadi tidak semuanya, tidak semau-maunya orang itu kemudian berhak atau bebas itu menguasai harta gitu. Ya.
ada bagian-bagian tertentu di mana manusia itu dilarang untuk menguasai karena sifatnya yang akumulatif kan, sifatnya yang menggunung gitu ya. Seperti tambang emas ya, tambang batu bara, tambang itu kan tidak boleh dimiliki oleh individu karena sifatnya yang memang sangat ya kalau diibaratkan di dalam hadis itu seperti air yang mengalir. Nah, ini hari itu kan orang per orang kan bisa menguasai itu semua gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dalam pandangan Islam ya tidak seperti yang tadi disebut oleh Ustadz Isa bahwa kemiskinan itu bukan hanya statistik gitu ya. Jadi yang namanya pertumbuhan meskipun orang dikatakan sejahtera, tetap saja orang miskin ini orang miskin, orang yang harus dia dipenuhi ya berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di dalam Islam mekanismenya kan ada dua cara ya, melalui mekanisme ekonomi dan mekanisme yang sifatnya non ekonomi gitu. Jadi mekanisme-mekanisme ini yang sebetulnya di dalam sistem sekarang ini acak adut gitu kan. Jadi tidak ya apa ya kita mau bilang ya, sistem yang amburadul, sistem yang nggak karu-karuan gitu. Nah, jadi pilihannya memang kita harus hijrah. Hijrah kemana? Ya hijrah kembali kepada sistem ekonomi Islam gitu. Iya. Baik, ini ada pertanyaan di channel YouTube ya. Nah, bagaimana langkah-langkah mengaplikasikan sistem ekonomi Islam yang ini agar bisa diterapkan? Artinya kan tidak kemudian langsung diterapkan begitu saja seperti sekarang ya. Apalagi sekarang kan lagi rame-ramenya ini para nasabah antri gitu ya Mas Wardi. Mungkin Mas Wardi juga berantrian juga kayaknya. untuk ya untuk manajer. Antri kemarin migrasi. Migrasi. Iya, betul. Oke. Nah, ini bagaimana kemudian penerapannya? Apakah kemudian kita secara mandiri menerapkan dari bawah ataukah memang harus dari level atas terlebih dahulu baru kita menunggu bagaimana kebijakannya atau seperti apa? Atau butuh wasilah apa lagi ini untuk kemudian menerapkan sistem ekonomi Islam? Saya sampaikan juga. Ustaz Tisa. Mangga Ustaz Tisa. Moga mungkin Bung Ishak bisa menyampaikan. Yang lebih ahli. Silakan. Ini secara ekonomi Islam ya Bung Suwardi. Kalau saya tadi udah data ya. Oke, silakan dilanjut lagi. Kayak diundi aja ya. Iya, jadi ya saya kira memang kita harus kembali pada level-level penerapan syariah itu kan, ada yang bisa dilaksanakan oleh individu, ada yang bisa dilakukan oleh jamaah, ada yang bisa dilakukan oleh negara. Ini yang bisa kita lakukan itu ada level individu kan, bekerja melakukan transaksi atau muamalah syariah, berbisnis dan seterusnya itu. Makanya saya sempat sering menyampaikan bahwa yang fungsi pertama yang harus kita lakukan sebagai muslim untuk menggerakkan ekonomi itu, yang pertama itu kita harus terjun itu sebagai aktor gitu ya, sebagai aktor ekonomi gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua yang saya kira juga menjadi penting itu, di samping sebagai aktor kita juga harus melakukan dua fungsi sekaligus sebagai edukator dalam artian bahwa kita membina atau mendidik umat tentang ekonomi Islam. Ya, khususnya ekonomi yang kemudian berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak kan. Jadi harus pembicaranya itu memang harus levelnya solusi dalam kapasitas makroekonomi ya. Itu. Nah, ini yang kemudian harus juga disampaikan terus-menerus di tengah-tengah umat gitu. Sampai sedemikian bahwa umat itu kemudian menyadari bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya soal jualan kurma ya, atau jualan herbal atau jualan madu gitu ya, tetapi ekonomi Islam ya juga berbicara tentang beras, padi ya, kemudian juga berbicara tentang pengelolaan sumber daya kekayaan seperti emas, tambang dan seterusnya itu. Nah, fungsi-fungsi yang semacam ini kan salah satu fungsi makronya kan dilaksanakan, dijalankan oleh negara.
maka perubahan apapun itu sesungguhnya tidak akan ada pengaruhnya, tidak ada efeknya kecuali kalau menyentuh pada level yang tadi saya sebutkan tadi, makroekonominya gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar gonta-ganti misalnya presiden gonta-ganti ini, itu nggak akan menyelesaikan persoalan, karena yang disebut perubahan itu salah satunya kalau kita bicara dalam konteks ekonomi yaitu kembalinya kekayaan umat itu ke tengah umat gitu, kembalinya kekayaan ya publik itu kepada publik gitu ya, itu jadi jadi nggak seperti yang sekarang kan gitu, ketika orang misalnya mau kampanye nanti kita akan nasionalisasi gitu ya, begitu dia sudah terpilih jadi pemimpin, kemudian dia lakukan negosiasi, ayo siapa yang mau beli dengan harga yang murah gitu kan. Nah hari ini kan dia lagi berbahagia karena habis katanya mengembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi blok minyak ya di Pekanbaru itu. Padahal ternyata setelah ditelisik ya bahwa itu bukan melalui satu aksi yang heroik, tapi lebih karena kontraknya memang waktunya sudah selesai gitu. Jadi kembali aja begitu kan. Tapi kemudian dipasangi lagi iklan, ayo siapa yang mau berinvestasi, siapa yang mau membeli dengan harga yang mahal. Jadi kekayaan itu jadi bahan transaksi politik yang sebetulnya tidak ada kaitannya itu dengan kesejahteraan rakyat ya, yang disebutkan angkanya ya 120 triliun, ternyata yang lari kepada negara itu cuma dividennya saja sebesar 8 triliun. Jadi angkanya kecil sekali. 8 triliun dibagi orang berapa? 210 juta ya, dipotong dengan yang meninggal karena COVID ada 1000-an ya, segitulah angkanya. Ya. Jadi ini yang saya kira kita tidak cukup perubahan-perubahan yang sifatnya itu artifisial gitu, tapi kita membutuhkan satu perubahan yang radikal gitu kan, yang mendasar ya, di mana harus ada paradigma yang tadi saya sebut di atas tadi, bahwa kepemilikan harta itu adalah milik Allah yang kemudian kita diberikan kepada manusia itu berdasarkan ada izinnya itu ada yang diperbolehkan manusia menguasai, ada yang tidak boleh dikuasai. Jadi kembalinya kepada acuan itu saja. Jadi tidak diberikan secara liberal seperti yang sekarang ini ya. Jadi yuk kita hijrah bareng-bareng ya. Sebagaimana saya juga mau hijrah dari Malang ke Madiun. Masya Allah, luar biasa. Hijrahnya ternyata langsung diaplikasikan oleh Bu Suwardi. Baik, terima kasih para pemateri ya, Bu Ishak dan Bu Suwardi Basri. Semoga nanti bisa reunian kembali ini. Sudah lama tidak reunian, mungkin nanti alumni yang lain bisa diundang kembali di BTV ataupun di The Berkah Channel ya, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa Betul Ilmu TV dan The Berkah Channel, cukup sekian saja diskusi aktual pada kesempatan Ahad pagi hari ini. Mohon maaf tadi jika memang ada keterlambatan dari sisi penyampaian dan siaran yang kami sampaikan, dan saya selaku host atau moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala yang kami sampaikan ada kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.